Irjen, gimana nih terkait Nikita Mirzani mengajukan gugatan One Prestasi untuk kedua kalinya? Itu yang digugatkan dua, Reza Gladys dan suaminya. Kalau sebelumnya kan ada pihak kejaksaan atau kepolisian kalau tidak salah. Sekarang lebih difokusin mungkin dua itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan malam sejahtera untuk kita semua. Suasana santai ya. Jadi untuk agenda besok kalau nggak salah ya. Tapi kita masuk dulu kepada pertanyaan tadi masalah One Prestasi. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Ya. Namanya setiap warga negara untuk meminta perlindungan, untuk meminta ketegasan hukum itu sah-sah saja. Ya. Nggak ada yang mengamputasi atau menganulir itu. Sekarang kita bergulir tentang masalah One Prestasi. Dulu pertama sudah dilakukan One Prestasi yang mana termohonnya diantaranya adalah Reza Gladys, kepolisian dan kejaksaan. Sekarang mengerucut kepada kedua orang tersebut yaitu Reza Gladys dan suaminya ya. Nah dalam hal ini saya sudah berkali-kali mengatakan substansi daripada namanya One Prestasi apabila itu tidak bermuatan atau tidak bersentuhan dengan tindak pidana, ini dipegang dulu ya. Apabila berbau tindak pidana, udah jelas pasti One Prestasinya itu tidak sah. Ini dipegang dulu. Nah sekarang saya tidak mengerti One Prestasi yang diajukan kembali ini muatannya apakah ada kesepakatan lain di antara mereka. Kesepakatan apa? Saya juga tidak mau mengupas terlalu jauh. Tapi sepanjang kalau seandainya itu mengarah kepada tindak pidana yang sedang terjadi, yang sedang bergulir, menurut hemat saya itu tidak sah. Menurut hemat saya ya, tapi kan semua itu tergantung pada kekuatan hukum. Nah, kembali bergulir tentang masalah apa yang dilakukan tuh. Kalau kan dulu tuh kalau nggak salah 100 miliar ya. Iya. Nah sekarang jadi 114 miliar. Nah itu kan silakan saja kan, menurut dia mau 200 miliar juga urusan dia. Itu kan masalahnya kan berbicara tentang immaterial ya. Kita berbicara tentang substansi. Menurut hemat saya sebaiknya fokus saja dulu ke masalah pidana. Kalau seandainya fokus ke masalah pidana, apabila nanti memang berpihak pada kita, itu bisa mengajukan itu tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya. Lebih tepatnya lagi jangan One Prestasi, PMH buat perbuatan melawan hukum. Dan nggak perlu kita meminta supaya tuntutan ke sana, tapi hakim menyatakan bahwa apa yang dilakukan di kita ini tidak bertentangan dengan tindak pidana. Dengan sendirinya dia kan sah, itu dia bisa mengajukan tuntutan ganti rugi baik material maupun imaterial. Balik pada posisi semula bahwa One Prestasi yang dikatakan tadi, saya tidak mau mengupas terlalu jauh. Saya garis bawahi apabila itu berbau tindak pidana yang diajukan itu percuma, itu akan gagal lagi. Nah, ini yang kira-kira yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan media agar betul-betul kita cermat, betul-betul kita teliti jeli tentang masalah akidah hukum. Jadi kira-kira ya. Kenapa bisa dibilang percuma, Irjen? Padahal ini dibilang strategi pengacara loh. Ini nggak ada istilah strategi, ini hukum. Hukum nggak ada strategi, hukum berdasarkan data dan fakta. Paham ya? Kalau bisa strategi, saya bikin strategi lompat gala, strategi kan. Tapi kalau berbicara tentang akidah hukum, data fakta sesuai dengan etika prosedur yang berlaku. Jadi kita nggak usah bilang strategi ini memang nggak usah. Kalau tidak sesuai dengan etika prosedur, ya mau apa pun cacat hukum. Gitu kira-kira ya. Oke, kalau melihat apa yang dialami Niki, bener gak sih dia mengalami One Prestasi? Artinya kerugian dari endorse yang gagal masuk itu emang? Saya tidak mau lari kepada masalah itu. Karena masalah endorse itu kan tidak ada dalam materi pokok perkara. Materi pokok perkara antara Reza dan Nikita tentang aliran yang 4M itu. Kita jangan melebar kemana-mana. Kau jangan melebar endorse yang lain, terserah aja. Mau endorse kayak, mau onders kayak, itu nggak ada urusan sama gue. Saya berbicara tentang masalah etika prosedur.
tentang apa yang sedang dialami, yang sedang berjalan sekarang di pengadilan. Besok juga berjalan kalau nggak salah. Jadi itu kira-kira ya. Oke, besok kan akan terkait konfrontasi ini ada peluang di kita untuk Saya bukan hakim. kira-kira menurut pandangan Saya nggak mau ilmu kira-kira. Saya mau ilmu pasti. Iya. Itu saya jadi pengacara seperti itu. Iya. Kalau pengacara berandai sudah mendahului hakim, ini akan terjadi penerapan pasal sekian-sekian. Emang kau hakim? Emangnya kau yang memutuskan? Pengacara, lawyer itu hanya berbicara tentang masalah data, fakta, dan etika profesi. Itu baru benar. Kalau dia begini, nanti akan begini, ini begini. Ya udah kau jadi hakim sendiri aja. Karena saya ini mantan penyidik, saya nggak mau mendahului keputusan daripada hakim. Dan nggak mau juga mengamputasi apa yang dilakukan oleh penyidik maupun JPU. Karena kita bukan hakim tunggal, hakim pemutus. Nanti ikuti aja aturan main sesuai dengan etikanya. Itu sesuai dengan omongan Irjen tadi, percuma ya? Saya katakan apa artinya? Lebih baik kita fokus kepada pokok permasalahan ini yang menyangkut kepada etika prosedur hukum, menyangkut kepada apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi kalau seandainya prestasi yang dilakukan oleh kuasa hukumnya terhadap Reza itu berkaitan dengan endorse dan apa segala macam, silakan saja. Itu kan hak daripada seseorang. Kan di awal saya sudah sampaikan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh perlindungan hukum. Kan sudah saya awali dulu. Tapi yang mana dulu? Yang berkaitan dengan mana dulu? Nah, kalau berkaitan dengan Anda katakan tadi endorse, bisa-bisa saja endorse yang tanah gitu loh. Tapi kalau dalam hal yang sekarang sedang terjadi, ini bukan endorse, ini sudah peristiwa hukum yang harus diputuskan. Irjen, besok kan Nikita Mirzani menghadirkan 4 saksi ya. Sebagai praktisi hukum melihatnya seberapa berpengaruh sih ini mungkin 4 saksi dalam persidangan besok? Tergantung daripada ahlinya. Sekarang muatan daripada ahli-ahli ini di bidang mana? Di bidang pidana kah? Di bidang administrasi kah? Atau di bidang kesehatan kah? Kan kita lihat nanti. Kalau seandainya nanti di bidang pidana, di mana dia menjabarkan tentang keahliannya, seperti kayak tadi ya, dia jabarkan keahliannya di dalam hakim pidana. Ada ahli administrasi negara, dia kurang menguasai tentang masalah pidana, dia nggak boleh masuk ke domain itu. Makanya 4 ahli ini tergantung. Tapi besok bukan 4 ahli, Irjen, masih 4 orang saksi biasa. Maaf ya, pekan depannya lagi baru 4 ahli. Nah, ini 4 orang saksi biasa ini menurut Irjen seberapa berpengaruh kesaksiannya pada sidang besok? Tergantung. Apakah ahlinya itu berarti kan ahli ada chart namanya ya. Kalau yang dihadirkan oleh Nikita, ya mudah-mudahan daripada saksi-saksi ini yang dihadirkan bisa menguatkan apa yang menurut hemat Nikita ini tidak dia lakukan. Tentunya saya berharap saksi-saksi yang dimunculkan ini yang mengerti, yang mengetahui, mungkin mengalami peristiwa itu, memberikan kesaksiannya bahwa tidak sesuai dengan fakta hukum apa yang didakwakan JPU, tapi harus ada bukti-bukti sesuai dengan data dan fakta. Kan namanya dalam persidangan kan ini kan belum pasti kan gitu. Jadi jangan dikatakan juga bahwa Nikita telah seorang terpidana ataupun seorang yang sudah melakukan perbuatan tidak pidana. Diduga, bisa saja hakim memutuskan peristiwa. Kalau seandainya bukti permulaan ini tidak kuat, dikuatkan oleh saksi-saksi maupun ahli-ahli tadi. Kemudian aliran daripada uang ini ternyata bukan seperti apa yang didakwakan, bisa tergantung kepada keyakinan hakim. Di dalam persidangan juga kan Nikita selalu bilang bahwa ini bukan pemerasan, ini adalah kesepakatan gitu. Nah, menurut Irjen sendiri gimana? Itu kan menurut Nikita kesepakatan, tapi faktanya itu pemerasan menurut penyidik dan JPU. Nah, buktikan, itu yang saya katakan tadi. Gak usah berdebat di pengadilan, buktikan sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan data dan fakta bahwa saya tidak melakukan pemerasan. Itu yang perlu. Daripada berdebat mulu percuma. Berdebat ilmu. Gimana mungkin cara membuktikannya sebagai praktisi hukum sih, Irjen? Dan buktikannya apa? Kan saya sudah katakan tadi. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia ketahui tentang peristiwa itu disampaikan kepada sidang daripada yang sedang berjalan tersebut. Sehingga kan nanti hakim akan menilai, oh ternyata apa yang dikatakan Nikita bersesuaian dengan apa yang terjadi dan ditunjukkan oleh saksi-saksinya itu. Ini loh datanya, ini loh faktanya, ini loh voice-nya, ini loh WA-nya, ini loh buktinya. Oh, ternyata kuat, bisa saja mengamputasi itu. Tidak menutup kemungkinan.
Jadi jangan juga kita katakan Nikita sudah bersalah, nggak boleh. Pak Irjen, atas kegaduhan yang kerap terjadi di ruang sidang, apakah masih ada hal-hal yang meringankan Nikita nanti di mata JPO atau majelis? Saya tidak mau berandai-andai, ya, jangan giring saya. Saya nanya, kira-kira masih ada apa? Saya tidak mau berandai-andai. Kalau saya yang ditanya selalu saya berbicara tentang produk hukum dan substansi. Makanya memang ada penilaian subjektif daripada JPU dan hakim. Ingat loh, pada saat di persidangan kita berbelit-belit memberikan keterangan, membuat gaduh dan sebagainya, itu ada juga penilaian daripada hakim. Kan dikatakan sana ada unsur pemberatannya. Pidana pokok dengan pemberatan, kenapa? Kamu melakukan ini. Sehingga membuat persidangan itu tidak sesuai dengan konstruksinya. Makanya saya jatuhkan hukuman tambahan itu, gitu loh. Perhatikan baik-baik, hakim bisa menjatuhkan hukum maksimal. JPU juga bisa melakukan tuntutan maksimal. Makanya hati-hati di sidang pengadilan. Boleh berdebat, tapi berdebat ilmu. Kan berkali-kali saya bilang, ilmu yang kita gunakan bukan okol, bukan otot, bukan berantem. Ibaratnya cangkem ya diperhatikan, jangan cerocok gitu kan. Tapi ilmu yang kita keluarkan, sehingga betul-betul hakim itu, oh betul, benar-benar nih orang ini punya ilmu pengetahuan. Sehingga hakim akan menilai, oh hukumnya umpamanya maksimalnya 10 tahun dan karena ini baik, dia mengaku perbuatan dan sebagainya, udah 10 tahun aja. Bisa saja terjadi. Itu kan keyakinan hakim. Kalau sudah hakim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, lo mau apa? Oke. Dia putuskan itu sah dan meyakinkan, inkrah. Gitu ya. Pak Irjen, walaupun Nikita sebagai terdakwa ya, karena ini kan menyangkut kasusnya skincare, pasti ada korban. Apakah Nikita juga berhak untuk mengajukan saksi korban? Berhak. Nikita berhak mengajukan saksi korban, asalkan saksi korban itu yang betul-betul menguatkan, yang mempunyai data dan fakta tadi. Jadi jangan yang kita hadapkan ke pengadilan itu saksi yang abal-abal, saksi yang ngomong aja menye-menye gitu kan. Saksi, oh ini loh saksinya, ini datanya, ini faktanya, ini catnya, ini yang saya alami, perbuatan ini saya lihat langsung, berdasarkan apa? Ini fotonya, ini buktinya, itu baru ya. Oke. Oke.